Wanita ini kaget sekali ketika bangun tidur menemukan ada banyak sekali ular berada di kamarnya. Wanita ini bernama Suzana, wanita cantik yang seharusnya akan menikah dengan pujaan hatinya yang tampan. Namun sayang, malam itu keluarga Suzana diteror oleh anak buah orang terkaya di kampung karena tidak bisa membayar hutang. Hari itu mereka diundang Raden untuk makan bersama di rumahnya yang bak istana. Ternyata bukan sekedar undangan biasa. Ternyata Raden itu meminta anak mereka Suzana menjadi istrinya karena istri pertamanya tidak bisa memiliki anak. Pernikahan diadakan walaupun tanpa rasa cinta. Tentu saja hal tersebut membuat istri tuanya marah. Sedangkan Surya, kekasih Suzana, depresi karena tidak jadi menikah dengan Suzana, bahkan membuat kekacauan di pesta mereka. Setelah pernikahan itu, istri tua Raden menyuruh pembantunya mengambilkan sisir bekas pakai Suzana kepadanya. Ternyata ia berniat buruk dengan mengambil rambut Suzana. Raden mengumumkan kepada warga bahwa istri keduanya bernama Suzana telah hamil anak mereka. Di tempat lain, istri tua menemui seorang dukun yang berjanji akan membuat Suzana tewas, tapi sekarang dirinya malah hamil. Malam itu Suzana yang sedang minum teh tidak sengaja tersedak sesuatu. Ternyata ada rambut keluar sangat panjang dari dalam mulutnya. Pagi itu ketika Suzana ke pasar, ia tidak sengaja bertemu mantan kekasihnya. Ternyata ia meminta tolong kepadanya karena Suzana merasa dirinya sedang disantet. Perut Suzana sudah semakin membesar. Istri tua semakin gelisah karena posisinya mulai terancam. Dukun menyarankan menggunakan ilmu Banaspati. Dengan ilmu tersebut, ia akan membuat Suzana mati. Namun dengan syarat istri Raden itu harus mau tidur bersamanya. Tentu saja demi Suzana mati, ia rela saja untuk tidur bersama. Siang itu tiba-tiba saja Suzana merasa kesakitan yang amat sangat. Ternyata air ketubannya sudah pecah. Dukun di tempat lain sedang melakukan ritual Banaspati itu untuk membunuh Suzana menggunakan ayam hitam sebagai media. Dukun ini sedang melakukan ritual Banaspati untuk membunuh seorang bernama Suzana. Menggunakan ayam hitam, ia memukul-mukulnya untuk menjadi media di mana Suzana yang sedang hamil akan melahirkan malam itu. Suzana mengalami kesulitan melahirkan. Bahkan dukun beranaknya juga ragu apa benar air ketubannya sudah pecah. Ketika membuka perutnya, kedua perempuan ini sampai kaget melihat bentuk perutnya. Di tempat lain, dukun itu masih meremas ayam hitam itu yang membuat Suzana merasakan sakit yang amat sangat. Bahkan kini ada sesuatu yang bergerak di dalam perut Suzana. Dukun beranak sampai ketakutan dan menjauh dari Suzana yang sedang kesulitan. Tidak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba saja Suzana mencoba berdiri karena terlalu sakit. Dan ketika dukun meniup ayam itu, perut Suzana langsung mengencang ke depan, seperti akan meledak. Anehnya, tiba-tiba saja perut besarnya hilang dan kehamilannya langsung berpindah ke belakang punggungnya. Tentu saja hal mengerikan ini adalah sesuatu yang di luar nalar. Suzana yang semakin kesakitan kini hanya berbaring karena punggungnya semakin lama semakin membesar. Beginilah jahatnya ilmu Banaspati ini, membuat yang terkena mati dengan kesulitan yang amat sangat. Punggung Suzana semakin membesar sampai merobek gaunnya. Begitulah kemudian dukun menusuk ayam itu dan meledaklah punggung Suzana secara tiba-tiba. Mereka semua mencoba mendobrak masuk ke dalam dan melihat keadaan Suzana yang begitu mengenaskan. Istri pertama gembira melihat hal tersebut. Namun apa daya, Suzana harus kehilangan nyawanya. Namun untunglah sang bayi selamat walau harus lahir dari belakang punggung ibunya. Kini istri pertama berbohong berkata bahwa Suzana bermain ilmu hitam dan kelahirannya saja di hari Jumat Kliwon. Anak Suzana ternyata seorang perempuan. Namun Raden terlihat tidak senang karena yang ia inginkan adalah anak laki-laki. Setelah kejadian tersebut, Ratih tidak sengaja bertemu mantan kekasih Suzana yang bernama Surya. Ternyata Surya memberikan Al-Quran kecil dan tasbih untuk perlindungan Suzana. Karena sebelumnya Suzana berkata ia sepertinya disantet. Ratih tak kuasa menahan tangis dan akhirnya jujur berkata bahwa Suzana meninggal saat melahirkan. Surya yang sangat mencintainya sangat syok mendengar kabar tersebut. Surya malam itu langsung bergegas mencari kuburan Suzana karena mencoba menemukan buktinya sendiri. Akibat disantet ilmu Banaspati, Suzana harus meninggal dengan cara mengerikan, yakni melahirkan melalui punggungnya. Setelah kejadian itu, sang mantan kekasih mencoba mencari makam Suzana karena tidak terima pujaan hatinya tewas dengan mengenaskan. Ia begitu terpukul ketika melihat mayat Suzana yang sudah terbujur kaku. Dengan nekat, ia membawa mayat Suzana pergi ke dalam hutan. Sampai besok paginya, ia terbangun bersama dengan mayatnya. Sampai kemudian, Surya membawa mayat Suzana ke dalam hutan dan ada suara jin yang menanyakan kepadanya mayat siapa yang dibawanya. Jin itu pun membuat perjanjian kepada Surya akan menghidupkan Suzana kembali dengan syarat bayi yang dilahirkan Suzana itu harus dibunuh. Benar saja, setelah melakukan perjanjian iblis, Suzana benar-benar terbangun dari kematiannya. Namun tentu saja punggung Suzana masih bolong dan berbelatung karena ia bukanlah lagi manusia. Suzana kemudian menghilang karena ingin tahu nasib anaknya. Benar saja, malam itu dengan mengerikan Suzana muncul mengintip dari jendela melihat sang anak yang ia lahirkan. Ketika tukang bakso lewat, bapak itu begitu kaget menemukan ada seorang
seorang perempuan dengan punggung bolong di sana. Ia ketakutan dan kemudian lari dari sana. Suzana muncul kembali memanggil abang bakso tersebut. Namun karena ketakutan, abang bakso lari dari sana karena ketakutan. Namun kemanapun ia pergi, Suzana selalu muncul. Mau tidak mau, akhirnya abang bakso harus berpura-pura bahwa dirinya adalah orang buta. Abang bakso akhirnya menyajikan 10 mangkok kepada hantu Suzana dan masih terus berpura-pura bahwa dirinya buta. Baru saja disajikan, ternyata 10 mangkok bakso sudah ludes di lahap Suzana. Suzana meminta 10 mangkok lagi kepadanya. Karena tidak bisa menolak, abang bakso mencoba menyiapkan lagi. Namun ketika membuka penutup kuah, ia kaget menemukan baksonya sudah berubah menjadi bola-bola mata. Selain itu, ada dua pria lain ketika melihat ada sundal bolong di depan mereka, sampai membuat motor mereka oleng dan terjadi kecelakaan. Setelah itu, barulah Suzana mengerti bahwa dirinya sekarang adalah seorang hantu. Surya pun pergi menemui Rati keesokannya untuk meminta bantuannya. Tapi ketika Rati datang, ia ketakutan karena Suzana malah menakut-nakuti dirinya dengan sosok sundal bolongnya. Namun untunglah Surya datang untuk menghentikannya. Mereka bisa menggunakan Rati untuk membalaskan dendam kepada Raden dan istrinya. Di sebuah penglihatan dukun terlihat sosok Suzana yang datang untuk membalaskan dendam. Namun tidak semudah itu Suzana mendekat ke rumah dukun tersebut. Tentu saja dukun itu memiliki jimat tersendiri yang membuat Suzana tidak bisa mendekat kepadanya. Surya yang marah mencoba menyerang dukun itu, tapi dengan mudah dukun itu mengontrol raga Surya. Menggunakan boneka yang dipegangnya itulah ia bisa mengendalikan Surya. Kemudian ia diancam dengan dicekik melalui boneka itu, membuat Surya tidak berdaya. Sampai kemudian dukun tersebut hendak menusuknya, Rati datang mengorbankan dirinya dan membuat dirinya yang menjadi tertusuk senjata dukun itu. Namun Rati berhasil mendapatkan jimat milik dukun itu dan kemudian melemparkannya ke arah arang yang membakar jimat tersebut. Dan kemudian perlindungan yang membentengi Suzana menghilang dan akhirnya Suzana pun bisa memasuki kediaman dukun yang membunuhnya. Seketika boneka santet itu juga jadi berasap ketika dipegang dukun ini. Surya mengambil kesempatan untuk menyerang balik dukun tersebut. Namun sayang sekali Rati harus kehilangan nyawanya. Kembali dukun itu menyerang Surya dan membuatnya pingsan. Ia mengambil kesempatan mengambil senjatanya dan kemudian seketika rumah itu menjadi gelap. Dukun itu dikagetkan dengan punggung bolong milik Suzana. Suzana yang mengerikan sudah ada di belakang dukun itu dan dengan gembira ia menggencet kepala dukun itu sampai akhirnya membuat kepala dukun itu meledak. Di tempat berbeda, kedua hansip sedang mencoba menangkap hantu yang bergentayangan di desa mereka. Ketika hantu itu datang, mereka melepaskan perangkap mereka dan akhirnya berhasil mengurung Suzana. Ketika di sana mereka melihat ternyata itu adalah Suzana, istri Raden Aryo. Tentu mereka tidak tahu bahwa Suzana meninggal karena kematiannya dirahasiakan. Bapak Kumis menemui Raden Aryo dan tentu membuatnya kaget karena istrinya padahal sudah meninggal. Ada sebuah sesajen yang dibawa Suzana. Raden Aryo datang ke hutan dan memanggil-manggil Suzana. Namun ketika berbalik, wanita itu sudah berubah menjadi wanita lain. Tapi kedua hansip ini masih bersikeras bahwa itu adalah Suzana. Ternyata Suzana mengubah dirinya dan Raden Aryo yang tidak bisa melihat wujud aslinya. Setelah kejadian aneh itu, kedua hansip ini memutuskan pergi ke rumah Suzana. Namun mereka mulai curiga bahwa wanita itu bukanlah manusia. Salah satu dari mereka mencoba mengetesnya dengan membawa abu orang mati untuk melihat kebohongannya. Sayang sekali rekannya malah meminum air itu dan melihat makanan yang diberikan Suzana berubah menjadi belatung. Kemudian Suzana memecahkan kendi tersebut dan mereka pun akhirnya melihat wujud asli Suzana yang ternyata adalah seorang sundal bolong yang bergentayangan di desa mereka. Di cermin terlihat seorang wanita dengan punggung bolong yang mengagetkan istri pertama dari Raden Aryo. Wanita jelmaan ini kemudian memutar kepalanya sendiri sampai benar-benar berputar ke belakang tanpa rasa sakit. Ternyata sosok tersebut adalah Suzana yang membalaskan dendamnya karena istri pertama Raden Aryo inilah yang kemarin membunuhnya dengan santet. Tawa Suzana yang melengking membuat seisi rumah sampai meledak dan angin bertiup kencang di luar rumah. Sang penjaga masuk ke dalam dan begitu kaget ketika melihat di cermin ia melihat sosok Suzana yang sudah berubah menjadi sundal bolong. Ia mencoba lari, namun Suzana datang dan punggung bolongnya mengeluarkan belatung yang sangat banyak menghujani penjaga Raden Aryo. Tak berdaya, akhirnya Suzana pun menyeret dirinya dan kemudian akan dibunuhnya. Raden Aryo pulang dan menemukan keadaan rumahnya sudah gelap gulita. Ia juga menemukan penjaganya sudah tewas dengan keadaan yang begitu mengenaskan. Di kamar, ia hanya menemukan bayinya sendirian. Dan ketika memeriksa kamar mandi, akhirnya ia menemukan ada istrinya di sana yang sedang bersembunyi karena ketakutan. Salah satu penjaga lainnya
istrinya mencoba memainkan seruling dan membuat Suzana kesakitan mendengar nada dari seruling tersebut. Benda itu dibuat memang untuk membasmi setan seperti Suzana. Surya datang menyelamatkannya dan Suzana kembali bergerak menyerang salah satu penjaga Raden Aryo. Raden Aryo dan istrinya datang membawa bayi Suzana yang menjadi kelemahannya. Ia menggunakan bayi itu untuk mengancam Suzana agar tidak mengganggu mereka. Salah satu benda melayang menusuk lengan Suzana. Tak lama datang dukun lainnya yang bisa mengatasi Suzana. Dan memang ia bisa membuat Suzana tak berdaya. Bahkan pistol sakti Raden bisa mengenai tubuh Suzana dan melukainya. Namun Surya datang untuk menyelamatkan sang kekasih dan melindunginya. Sampai kemudian ia berhasil menembakkan pistol itu menewaskan dukun sakti tersebut. Surya datang mencabut paku keramat itu dari tubuh Suzana yang melemah. Suzana memakan melati untuk memperkuat dirinya, mengejar istri pertama Raden yang membunuh dirinya. Wanita tua ini mengalami hal mengerikan di mana punggungnya semakin lama semakin membesar. Ini adalah hal yang dialami Suzana sebelumnya sampai akhirnya ia tewas dan bergentayangan menjadi seorang sundel bolong. Surya ketakutan sambil menggendong bayi Suzana melihat kekuatan Suzana yang begitu kuat. Punggung istri Raden Aryo bergerak-gerak sendiri seperti ada sesuatu yang akan meledak keluar dari sana. Tak lama sebuah tangan orang dewasa keluar dari sana mengoyak tubuh perempuan tersebut. Dan ternyata itu adalah Suzana yang keluar dari sana, mencoba membalaskan dendam dengan kematian mengerikan yang dialaminya agar wanita itu merasakan sakit melahirkan dari punggung. Beginilah menyeramkannya kekuatan Suzana. Ia kemudian meminta anaknya kepada Surya, yang sempat ragu karena melihat hal menyeramkan yang dilakukan Suzana. Ia kemudian akhirnya bisa menggendong buah hatinya. Surya masih memohon agar bayi itu biar ia menggendongnya karena takut akan sesuatu. Kemudian Suzana tahu maksud sebenarnya Surya membangkitkan dirinya, bahwa ia ingin hidup bersama selama-lamanya. Suzana berkata dengan golok itu bayi ini tidak akan merasakan sakit. Begitu pula dengan Surya. Suzana ternyata menginginkan mereka semua untuk mati bersamanya. Suzana tahu cara agar mereka bisa bersama adalah dengan membunuh bayi malang tersebut. Tentu saja Surya jadi berpikir keras ketika melihat bayi tersebut. Kemudian tiba-tiba saja Surya yang memeluknya meminta maaf dan kemudian ia menusukkan paku keramat tepat ke kepala Suzana. Karena begitulah cara menghilangkan arwahnya. Suzana seperti merasa dikhianati karena hal tersebut, karena bagaimanapun Suzana yang asli sudah lama tewas. Suzana akhirnya dimakamkan dengan layak oleh Surya. Dan jin yang membuat perjanjian bersamanya merasa kecewa karena Surya lebih memilih melanggar perjanjian mereka. Anak cantik itu kini sudah besar, dan Suryalah yang memilih untuk merawatnya.